setelah kita lihat editor yang digunakan untuk nanti kita mencoba sesi latihan Python, berikutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang Python ini ya. Oke, Python tadi di awal saya sampaikan bahwa dia bahasanya sederhana. Sederhana di sini artinya sebenarnya secara sintaksis mudah dipahami, mudah dipelajari, ya. Kemudian kalau kita lihat juga pada saat logiknya itu bisa juga diikuti sebenarnya. Jadi itu salah satu menjadi hal yang secara tren Python ini berkembang sedemikian rupa saat ini sampai dengan saat ini tuh berkembang seperti itu. Kemudian hal yang unik lagi di dalam Python ini ada istilahnya identasi. Identasi itu spasi ya atau tab. Nah, karena di Python itu tidak mengenal tanda kurung kurawal, maka penggantinya itu adalah dengan menggunakan identasi ya, dengan menggunakan spasi atau tab. Ya. Misalkan contoh kita mau ngeblocking sebuah perintah di dalam looping. Maka perintah di dalam looping itu harus kita blok. Kalau di bahasa pemrograman biasa atau bahasa pemrograman yang selain Python, itu biasanya ada kurung buka atau kurung tutup, atau kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, atau ada begin sama end ya. Contoh misalkan gini ya, saya buka yang online ya, misalkan ini saya buka GDB. Nah misalkan ini tadi contoh ya, kalau saya tulisnya for i 1 in range 5, saya mau mencetak tulisan hello world ini sebanyak 5 kali ya. Kalau kita run seperti ini, nah kita lihat ini akan tampil 5 kali dia di bawah ya. Kalau kita lihat tuh ya, 1 2 3 4 5. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ini ya, coba kita cek dulu ini error apa enggak dia kalau kita tarik ke sini. Nah, dia error dia sebutin gini. Kenapa? Karena perintah for ini dia dianggapnya ini bukan blocking bagian dari for. Ya. Jadi kalau saya kasih misalkan seperti ini ya, ini saya print ya dalam kurung i. Nah, misalkan ini. Terus saya run, apa yang terjadi dengan output saya? Kita lihat ini. Tuh, dia akan mencetak dulu ya, i 0 sampai 4, terus hello world-nya cuma 1. Kenapa? Karena perintah yang print i ini adalah blocking untuk for. Ya. Jadi yang nanti akan dicetak di layar itu adalah sebanyak 5 kali dari 0 sampai 5. Sedangkan print hello world ini dia cuma sebaris. Kenapa? Karena bukan bagian dari for. Nah, kalau saya kasih ini tab lagi, saya kasih identasi lagi, saya run, apa yang terjadi? Nah, dia akan menampilkan gini. 1, ya di atasnya mungkin ada 0 hello world, 1 hello world. Artinya angka yang dihasilkan dari i itu sampai 5, hello world juga sebanyak 5. Ya. Jadi ini yang kita masuk sebagai identasi. Jadi hati-hati dengan perintah identasi ini. Kadang-kadang kita, nah dari sini kita harus tahu mana yang akan menjadi nanti blocking di dalam program kita, mana yang tidak, ya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah kemudian editor Python tadi yang di video sebelumnya disampaikan, ada yang bisa bawaannya Python ya, sudah disampaikan tadi online GDB, Visual Studio Code ya. Nah satu lagi yang perlu kenapa Python ini berkembang sampai dengan sedemikian rupa, pertama selain dia mudah dipelajari, simple tapi powerful. Ya, Python ini serbaguna, bisa juga dipakai untuk desktop. Ya, dengan TK Tinker ya, kita bisa bikin sebuah form untuk desktop, aplikasi desktop dengan menggunakan Python. Kemudian bisa juga Python ini dengan menggunakan dipakai untuk web. Ya, dengan frameworknya mungkin ada yang terkenal, kalau yang ada yang tahu ada Django, ada Shark atau apa ya namanya seperti itu. Terus bisa juga buat di mobile. Ya. Terus bisa juga CLI, command line ya. Kemudian bisa juga IoT. Ya, bisa juga untuk pengolahan data mining, bisa juga untuk pengolahan data science, bisa juga machine learning dan segala macam. Nah, jadi perkembangan Python ini sedemikian rupa majunya, sedemikian lengkapnya, itu karena apa? Karena tadi akibatnya ya populer karena bisa banyak serbaguna. Terus portable, ya. Portable itu dia tidak tergantung dengan apa? Dengan
apa istilahnya itu library atau dengan hal-hal lain yang menjadi kerepotan di dalam pembuatan program. Kemudian library-nya banyak sekali. Ya, library buat apa itu ada. Library untuk mengolah gambar, pengolahan citra ada. Library untuk multimedia ada. Library untuk misalkan pengolahan teks ada. Kemudian dapat di-embed ke bahasa yang lain. Jadi bisa digabung dengan C, dengan Java, dengan yang lain. Seperti itu. Terus kemudian kita nggak usah khawatir, tutorialnya banyak sekali. Nih, saya cari di sini ya. Misalkan di ini. Saya ketik Python aja. Belajar Python. Ya, saya ketik di sini. Oke. Nah, coba lihat di sini. Iklannya banyak sekali di sini. Ya. Tuh. Ada belajarpython.com, ya, belajar Python pengenalan dasar petani kode. Ini tutorialnya banyak. Belum tutorial-tutorial yang eh, sifatnya yang asing, bahasa bahasa luar tutorial, ya. Oh, di sini. Tuh. Banyak di sini ya, Learn Python, tutorial point dan segala macam. Artinya dukungan dukungan yang ada di sini membuat Python berkembang terus ke depan, ya. Jadi tidak salahnya kita bisa memulai bahasa pemrograman Python ini menjadi sesuatu hal yang menarik nanti ke depan. Oke, nah saya langsung masuk ke variabel dan tipe data yang ada di Python. Secara umum, eh, Python itu mengenal dua tipe data, dua bentuk tipe, ya, dua bentuk tipe data yang umum. Yang pertama adalah dalam bentuk number dan yang kedua dalam bentuk string, ya, number dan string. Nah, number ini ya di Python didukung oleh dua tipe, yaitu pertama integer dan floating points. Jadi istilahnya float ya, integer dan floating point. Integer bilangannya bulat tipenya, sedangkan floating point itu bertipe number yang ada pecahannya. Contoh misalkan gini, saya kasih A sama dengan 51, saya print A. Nanti yang tampil adalah angka 51. Nah, ini yang 51A ini, variabel A ini yang isinya adalah 51, itu kita sebut sebagai number ya, dengan tipe datanya integer seperti itu. Nah, sebaliknya, jika kita meletakkan sebuah number tapi dengan tanda titik 0 atau titik ini artinya koma ya. Kita cetak atau kita berikan sebuah perintah fungsi float dengan nilainya berapa, nanti yang tampil adalah dengan ini 270. Kalau ini 27 ini dia otomatis ya. Kalau yang 27 ini ya, kalau yang 27 ini ya, ini adalah nilainya otomatis di sini. Nah, sedangkan yang 57 yang ini ya, 57 ini kan nggak ada nolnya dia, nggak ada komanya. Nanti outputnya akan jadi 57 ya, koma 0 ya. Atau kalau di bahasa biasanya 57.0 kalau di bahasa ininya titik jadi koma. Seperti itu ya. Nah, ini adalah tipe data yang ada di Python ya untuk number. Untuk yang number ini. Nah, kemudian yang kedua, tipe data yang kedua adalah string. Ya. Nah, string ini akan menjadi satu hal yang sering digunakan nanti ketika kita mau eh, bekerja dengan tipe data yang ada. Ya. Oke. Nah, penulisannya sebenarnya yang membedakannya adalah bahwa ketika kita menggunakan menggunakan tipe data ini, string ini, penulisannya dia berbeda. Ya, jadi ada yang dalam tanda petik satu, ya, satu tanda petiknya, satu tanda petik, ya, dan yang kedua adalah tanda petik dua. Nah, kita nggak boleh memilih salah satu penggabungan. Contoh misalkan gini, hi. Ya, kalau kita perhatikan yang ini adalah petik satu ini. Ini petik satu. Jadi kalau kita petik satu, kita harus konsisten dengan petik satu. Jangan di akhirnya petik dua. Atau petik dua, di akhirnya nanti petik satu. Error ini dua-dua ini nanti. Seperti itu. Ya. Jadi itu yang menjadi ciri khas utama dari sebuah penulisan variabel ya di dalam sebuah perintah string untuk Python. Begitu juga untuk yang ini. Ya. Nah,
Contoh misalkan gini, hari Jumat ini ya, kalau kita perhatikan, ini ada string namanya Jumat tulisannya kalimat. Di sini ada tanda petik satu ya. Jadi kalau kita mau mencetak tandanya petik Jumatnya ada tetap ada tulisan petik satunya, Jumatnya kita tulis ada petik satunya di atas, maka kita harus apit dengan petik dua di sini. Seperti itu. Jadi petik dua digabung dengan petik satu di tengah dan akhiri dengan petik dua juga, cetak hasilnya. Seperti itu. Jadi akan menampilkan sebuah output yang sesuai dengan tipe data dan variabel yang ada di situ. Ya, oke. Ya, itu tentang variabel dan tipe data. Nanti kita lanjutkan contoh yang berikut. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah beberapa perintah ya yang berkaitan tentang variabel dan tipe data. Misalkan saya punya variabel A, isinya adalah kita assignment dengan number 2, 1 ya. Terus kemudian saya tulis misalkan di sini variabel C A ditambah B. Ya, print ya, oke. Di sini saya tulis C. Ini saya save ya. Saya tulis di sini saya kasih namanya Python 08.py, jangan lupa. Oke. Terus saya run. Oke. Nah, ya. Ya, kita run. Hasilnya adalah 3 di sini. Ya, nih 3. Ya. Jadi kalau kita ini kebetulan nih enter ya, ini kegedean. Nah, oke ya. Jadi dia nampil akan tulisannya 3. Ya, tulisannya tampilannya 3. Misalkan contoh lain saya ganti ini biar kelihatan beda. 12 tambah 2. Oke, 14 ya. Ini hasilnya. Ya, jadi kalau belum jelas ini saya gedekan. Nah, ini ya 14 hasilnya. Yang ini. Oke. Oke, saya gedein. Oke. Nah, ini contoh operator atau variabel yang bertipe number. Sekarang kalau saya kasih misalkan di sini 12.0 ya, terus saya coba run. Nah, dia ada 14,0. Artinya apa? Artinya variabel variabel A yang awalnya integer tanpa 0 ya, duanya tanpa integer juga, tanpa 0 juga. Ketika digabung hasilnya nanti akan menjadi 14,0. Ini bertipe floating nantinya, floating floating number ya atau float bilangan pecahan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau apalagi kalau saya tambahkan ada yang ini 2, nanti hasilnya adalah menjadi 14,3. Seperti itu. Ya. Kemudian misalkan saya tambahkan D di sini. Saya isi di sini nama saya. Ya, terus kemudian saya tambahkan di sini dengan D. Ya, saya save, saya run. Oke. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tipe error, unsupported operand type, or plus, float or str. Kenapa? Karena variabel D ini isinya adalah string. Yang ini kita sebut sebagai string. Ya, nah ini adalah yang bertipe number tadi, baik number secara integer maupun number secara floating, ya sebagai float. Number sama string nggak bisa digabungkan langsung seperti ini, ya. Jadi kita nggak bisa menjumlahkan ini dengan A dengan B dengan D. Sekarang saya ganti, misalkan saya punya E, saya tulis di sini ya seperti ini. Nah, saya cetak di sini print ya. Saya tambahkan D dengan E, saya tambahkan. Ya. Nah, kita coba run. Apa yang terjadi? Oke. Yang terjadi adalah bahwa ketika string dengan string dijumlahkan, ya, ketika string dengan string dijumlahkan, Sunny dengan UCIC ini dijumlahkan, maka dia bukan operasi penjumlahan seperti matematika, tapi menggabungkan antara dua sebuah string menjadi satu, ya, menjadi dua buah string menjadi satu nih, contohnya hasil penggabungannya seperti itu, ya. Oke, ini contoh tentang variabel dan tipe datanya ya. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk contoh-contoh yang lainnya. Oke, yang berikutnya adalah tentang list ya. Di Python itu ada list, ada list. Sebenarnya
list ini di Python konsepnya sebenarnya sama dengan array kalau di bahasa pemrograman lainnya. Jadi kalau nanti teman-teman sudah pernah belajar array atau pernah mendengar array, itu secara konsep sebenarnya sama. Konsepnya sebenarnya dia menyatakan sebagai sebuah indeks ya di sini. Jadi array itu dianggap sebagai sebuah indeks ya, ada nomornya. Jadi kalau kita menyimpan sebuah data di dalam list atau di dalam sebuah array, nah ini indeks ini 0, 1, 2, 3. Data yang indeks ke 0 ini kita isi apa? A misalkan. Isi apa? B, C, atau D. Seperti itu. Artinya kalau saya mau mengambil nilai B, nama ininya apa nih, nama array-nya ini, nama list-nya. Saya bilang ini data misalkan. Maka data kurung siku 1 itu yang akan muncul isinya adalah B. Seperti itu. Jadi penamaan indeks ini atau list ini, array ini mengacu untuk posisi data keberapa yang ada di dalamnya. Jadi kalau D itu 3. Ya. Nah, balik lagi ke list yang di Python tadi ya. Jadi dia list ini bisa dipakai. Contoh misalkan gini, salah satu cara mendeklarasikannya ada kurung siku. Listku misalkan ini tipenya kurung siku buka dan kurung siku tutup. Nah, kita nggak kasih isi nilainya di sini, nggak ada kita nilainya. Artinya nilai indeksnya ini nanti berkembang, bisa 0, bisa 1, sebanyak data. Kalau kebetulan list ini isinya cuma butuh 4 data, maka 4 ada datanya di sini. Nah, ini kita deklarasikan kosong datanya. Kemudian dengan menggunakan perintah append ya, kita akan isi ini data ini. Ya, append 1, 2, 3. Ya. Jadi diisi satu-satu listnya ini. Ya, jadi pada saat kita menjalankannya nanti, ya, kita akan mengisi satu-satu datanya. Misalkan listku, nah nanti pada saat kita cetak listku 0, ini kan ada 3 ya. 1, 2, 3. Diisi dengan angka 1, 2, dan 3. Jadi kan gini. Ini seperti ini ya. Katakanlah asumsinya list ini. Oke. Indeks ke 0, indeks 1, ya indeks kedua. Nah, ya. Kemudian list append 1, indeks ke 0-nya 1 kita isi. Ya, indeks keduanya kita isi dengan angka 2. Indeks ketiganya kita isi dengan angka 3. Kenapa saya bilang 3? Karena kita ngitungnya dari 0 mulainya. Jadi nanti akan tampil angka atau huruf atau isi ya 1, 2, dan 3. Jadi pada saat dicetak adalah 1, 2, dan 3 di sini. Nih, hasilnya yang pertama nih. Yang print ini. Ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan looping, nanti di video berikutnya ada kita bahas tentang looping. Ada X in listku, print X. Hasilnya sama, 1, 2, 3, isinya. Nah, bedanya dia di sini mulai dari indeks. For X ini dia otomatis langsung mencetak. Jadi nggak usah di print satu-satu. Gitu, ya. Oke, ini tentang listku, tentang list ya, tipe data list yang ada di dalam eh, di dalam Python. Seperti itu. Oke. Oke, yang berikutnya adalah yang operator dasar yang ada pada Python. Ya. Nah, ada operator aritmatika yang sering banget atau sering sekali kita gunakan di dalam operasi-operasi yang berkaitan dengan matematika. Ya, operasi perhitungan. Nah, secara umum ada 3 yang sering digunakan. Ya, 3 kelompok ya, yang adalah operasi perhitungan dasar saya bilang ini. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, lihat simbolnya masing-masing. Ya, penjumlahan, ya tanda plus, pengurangan tanda minus,
kemudian perkalian tandanya bintang, dan pembagian dengan tanda garis miring seperti ini. Nah, operasi dasar matematika ini sering sekali digunakan pada saat kita mau melakukan proses yang ada perbandingan dan perkalian atau operasi-operasi yang menghitung, ya. Jadi hati-hati dengan proses untuk melakukan perhitungan. Sebagai contoh misalkan gini, saya tulis sebuah bilangan, saya assignment isinya adalah 1 ditambah 2 dikali 3 dibagi 4,0. Nih, ya. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 2,5. Nah, 2,5 diperoleh dari mana? Ya. Nah, di dalam operasi dasar ini ada istilahnya derajat nantinya. Ya, di sini ada derajat namanya. Derajat. Derajat. Derajat ini menyatakan apa? Menyatakan urutan. Yang pertama, derajat pertama, prioritas pertama itu adalah tanda kali. Tanda kali. Jadi kalau kasus yang ini, soal ini, 1 ditambah 2 dikali 3, jangan dulu kita 1 tambah 2 jadi 3. Ya, tapi 2 dikali 3 dulu yang kita kerjakan. Ya, berarti 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, derajat yang kedua itu adalah pembagian. Jadi dengan kasus soal itu, maka 6 hasil perkalian itu kita bagi dengan 4. Nah, kita akan dapat nilainya sekitar 1,5 lah, katakanlah seperti itu. Derajat berikutnya, derajat yang ketiga adalah penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, hasilnya adalah 1 ditambah 1,5 sama dengan 2,5. Seperti itu. Ya. Jadi hal yang menjadi penting di dalam operator dasar ini adalah operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Ya, derajatnya. Jadi kalau kita berikan tanda kurung, maka di sini kurung. Ya, baru kurung lagi, terakhir adalah terakhir kurung satunya. Seperti itu. Ya, tinggal kita cetak hasilnya. Kemudian yang berikutnya adalah operator persen. Operator persen. Ini menyatakan modulus, artinya modulus. Modulus itu apa? Modulus itu adalah sisa bagi. Sisa bagi. Apa sih sisa bagi? Nah, ini kita lihat contohnya. Sisa bagi itu adalah sisa hasil pembagian yang mendapatkan, ya, yang diperoleh dari hasil pembagian terdekatnya berapa hasilnya. Contoh misalkan 100 di situ. 100 dibagi 3 itu kan 33. 33 ini kita sebut sebagai hasil bagi dengan tandanya persen, tanda garis miring. Kalau kita tulis dengan modulus 3, hasilnya adalah 1. Dari mana 1? Karena diperoleh dari 33, ya. Itu kalau kita kali 3, itu kan 99. Nah, 100, 1 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari 100 dikurangi 99 sama dengan 1. Gitu. Jadi hasilnya di sini 1. Nah, saya rubah nih. Saya modulus dengan 2. Hasilnya berapa? Kalau 100 dimodulus dengan 2. Hasilnya 0 kan? Kenapa? Karena kalau 100 dibagi dengan 2 itu kan 50. 50 dikali dengan 2 itu kan 100. 100 dikurangi 100 ya 0. Ya. Oke, silakan dicoba ini. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah perpangkatan. Nah, kalau perpangkatan ini dia menggunakan simbol bintangnya 2. Pangkat. Kalau bintangnya 1 itu menyatakan perkalian. Jadi kalau misalkan 6 saya kasih bintang 2, pangkatnya 2, artinya 6 pangkat 2 ini. Sebanyak artinya 36 nilainya. Nah, kalau 7 bintang-bintang 3, artinya 7 pangkat 3. Itu kalau 2 bintang-bintang 3, artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini contoh ya. Contohnya ini. Oke. Ya. Nah, ini operator dasar yang sering kali kita gunakan nanti, ya. Sering kali kita gunakan di dalam pembelajaran ke depannya. Oke, dari saya itu ya tentang penjelasan tentang operator dasar, tipe data, dan editor yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Kemudian beberapa operasi-operasi yang berkaitan dengan variabel.
Silakan dicoba, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar di video yang akan saya upload di YouTube channel saya. Oke, terima kasih ya.